Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Minggu 29 November 2020, kita melaksanakan ibadah Minggu Advent pertama. Kita akan memulai dengan menyalakan lilin Minggu Advent pertama. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 84 bait yang pertama, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkanlah lara batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku Votum dan salam. Ibadah Advent pertama ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Tema ibadah Minggu Advent pertama ini adalah berdoa dan berjagalah. Melalui tema ini dan firman Tuhan dari Injil Markus 13 ayat 24 sampai 37 mengajak kita memahami bahwa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus membawa pengharapan dan keselamatan, bukan ketakutan dan kebinasaan. Dengan demikian, mari di Minggu Advent pertama ini kita senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dengan kita senantiasa berdoa dan berjaga di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Mari saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada Minggu Advent pertama ini, kami kembali menghayati akan masa di mana kami sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Dan dalam pertobatan ini kami menghayati akan penantian kami menyambut kedatangan Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus kembali datang ke dunia. Tuhan, kami menyadari dalam hidup kami belum sungguh-sungguh taat dan setia di dalam Tuhan. Karena itu, pada saat ini kami mau
belajar untuk lebih sungguh-sungguh lagi, berdoa dan berjaga-jaga dengan setia, sehingga seluruh kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan kehidupan ini, dan kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali dengan setia. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 29, bait 1 dan 2, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Berita anugerah terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24 yang berbunyi demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 85 bait 1 dan 9. Ku songsong bagaimana. Ku songsong bagaimana ya Yesus datangmu. Engkau terang buana, kau surya hidupku. Kiranya kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Tak lagi menakutkan kuasa yang gelap, semua lawan Tuhan
membawa kemenangan selama-lamanya. Mari kita berdoa, mempersiapkan diri kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan sabda-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Sehingga seluruh hidup kami senantiasa berdoa dan berjaga. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari tema firman Tuhan hari ini,
berdoa dan berjagalah. Saya mengajak kita merenungkan dua hal. Yang pertama, doakanlah apa yang kita jaga. Sebagai orang percaya, kita yakin bahwa janji Tuhan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali dan akan memanggil orang-orang pilihannya, yaitu setiap orang-orang percaya yang taat dan setia di dalam Kristus. Maka Yesus Kristus pasti akan menggenapi janjinya. Firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan dan meneguhkan iman pengharapan kita bahwa hari kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Karena itu, sebagai orang percaya, kita patut berjaga-jaga. Karena itu, poin pertama firman Tuhan hari ini, doakanlah apa yang kita jaga. Mengapa? Karena di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali, dengan kita menjaga atau berjaga-jaga, hal ini perlu dikuatkan di dalam doa. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita atau kekuatan manusia untuk dapat berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Hanya karena pertolongan Tuhan kita di dalam Roh Kudus-Nya lah kita dapat menjadi orang-orang percaya yang taat dan setia, berjaga-jaga. Karena itu, mari kita senantiasa tekun berdoa, menghidupi kehidupan doa kita, sehingga kita dapat senantiasa mengandalkan pertolongan dan pimpinan Roh Kudus yang memampukan menyertai dan membimbing kita dapat hidup taat dan setia, berjaga-jaga. Di dalam doa kita, mari kita sungguh-sungguh merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, memohon setiap kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan di dalam doa kita bersedia menerima perubahan dan pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kita semakin berkenan dan menjadi berkat bagi sesama dan kehidupan kita. Dengan berdoa, kita dapat berhikmat dalam menyikapi setiap peristiwa, setiap kejadian, pergumulan dan persoalan, ujian dan pencobaan, musibah, kecelakaan, dan hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Dengan doa, kita dapat tetap tabah, sabar, berpengharapan di dalam Tuhan, dan kita akan tetap berjalan seturut dengan firman Tuhan. Kita akan tetap teguh menjalani kehidupan kita dengan melakukan setiap kehendak Tuhan. Dengan berdoa, kita dapat menyampaikan setiap permohonan, harapan,
kerinduan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Allah Bapa kita di sorga senantiasa mendengarkan dan menjawab setiap doa kita anak-anaknya yang mau selalu bersandar dan percaya penuh di dalam Tuhan. Di dalam doa kita memperoleh hikmat apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam segala dinamika kehidupan kita. Di dalam doa kita memperoleh penghiburan, semangat baru, kekuatan baru, dan memperoleh kuasa dari Roh Kudus untuk kita dapat menjalani hidup kita taat dan setia, berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, kembali ke dunia ini. Secara khusus kita juga berdoa bagi saudara-saudara sebangsa kita dan juga saudara-saudara seiman kita di Desa Lemban Tongoa, Sigi, Sulawesi Tengah, di mana pada hari Jumat kemarin beberapa saudara kita di sana menjadi korban pembunuhan dan kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang begitu tega, membunuh sesamanya, merusak rumah, juga rumah tempat ibadah di sana. Di dalam doa kita memohon Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan bagi keluarga-keluarga duka. Dengan doa kita memohon agar Tuhan senantiasa melindungi, menyelamatkan semua warga di sana. Dengan doa kita memohon agar Tuhan mengurapi dan memakai TNI, Polri, pemerintah, dan pihak-pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas kejahatan tersebut, sehingga para pelaku kejahatan mendapatkan sanksi hukum yang seadil-adilnya dan mematahkan rantai kejahatan yang terjadi di sana. Dan kita berdoa kiranya Tuhan senantiasa melindungi kita semua sebagai bangsa dan negara Indonesia, sehingga kita aman, selamat, damai, dan sentosa. Dan kita dapat menegakkan kebenaran, keadilan, dan cinta kasih di negeri ini. Dengan berdoa, kita dapat membangun persaudaraan, toleransi, kerukunan, solidaritas terhadap semua manusia yang ada di negeri Indonesia. Sehingga sekalipun kita memiliki keragaman di dalam agama, budaya, etnis, bahasa, dan lain sebagainya, namun kita sebagai bangsa dan negara Indonesia dapat senantiasa hidup rukun, damai, dan senantiasa hidup di dalam kasih. Dan kita bisa mendoakan hal-hal lain yang dapat menjadi kerinduan, harapan, dan cita-cita kita sebagai anak manusia dan sebagai umat
Tuhan. Lalu hal yang kedua, jagai apa yang kita doakan. Kita tidak hanya dapat berdoa atas hal-hal yang telah saya sampaikan tadi, tetapi kita juga patut untuk menjaga setiap doa kita dengan kita bersedia menjadi alat atau sarana Tuhan untuk menjawab setiap doa-doa kita. Kita menjaga iman pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Kita menjaga kehidupan bersama dengan keluarga, dengan saudara seiman, dengan sesama anggota masyarakat, sesama warga negara, dan sebagai sesama umat manusia, bahkan sebagai sesama ciptaan Tuhan di dunia ini. Kita saling menjaga satu dengan yang lainnya, dengan kita senantiasa hidup saling mengasihi dan saling mengampuni. Kita hidup saling menghargai dan hidup saling menghormati. Kita hidup saling mendukung dan saling menopang, sehingga di dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, bahkan di dunia kita, kita dapat senantiasa menghadirkan cinta kasih, kebenaran, dan kehendak Tuhan. Dan kita menjaga kehidupan kita agar senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang menghadirkan kedamaian, kebaikan, keharmonisan, kerukunan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, meskipun berbeda agama, berbeda suku atau etnis, berbeda budaya, dan perbedaan lainnya. Kita juga menjaga alam semesta yang Tuhan percayakan untuk kita pelihara, kita kelola dengan penuh tanggung jawab, sehingga seluruh ciptaan di dunia ini dapat senantiasa terpelihara dengan damai. Dan melalui kehidupan kita, kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Kita menjaga pikiran dan hati kita agar tidak dipengaruhi dan dikuasai oleh si jahat yang seringkali mengintai dan menjebak atau menggoda kita untuk memikirkan dan merasakan hal-hal yang sesuai dengan kehendak si jahat. Dengan kita menjaga hati dan pikiran kita senantiasa dipenuhi oleh firman Tuhan, oleh kasih dan kebenaran Tuhan, oleh tuntunan dan kuasa Roh Kudus, maka kehidupan kita senantiasa memancarkan kemuliaan Tuhan. Melalui kehidupan kita, kita dapat menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini, dan hal-hal lainnya yang perlu kita jaga sebagai tugas, panggilan, dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk senantiasa berdoa dan berjaga, sehingga ketika Tuhan
datang kembali, Ia mendapati kita tidak sedang tidur tanda kutip, melainkan kita didapatinya setia dan kita layak bersama dengan Bapa di kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di Desa Lemban, Tongoa, Sigi, Sulawesi Tengah. Kiranya Tuhan menghibur, menguatkan keluarga duka. Tuhan melindungi semua warga di sana, sehingga mereka dapat melewati duka cita ini dengan tetap beriman dan berpengharapan di dalam Kristus. Sehingga mereka boleh tetap saling menguatkan, saling menopang, saling membantu, menanggung pergumulan dan duka cita mereka dengan kasih. Dan biarlah Engkau memulihkan mereka. Engkau juga memberkati dan mengurapi TNI, Polri, pemerintah dan pihak berwenang di dalam mengusut tuntas semua pelaku kejahatan ini. Biarlah semuanya dapat diselesaikan secara hukum, dan pihak-pihak yang berwajib dan berwenang ini dapat menindak dengan tegas, dengan tuntas dan seadil-adilnya. Dan biarlah Tuhan lindungi bangsa dan negara kami. Jauhkan bangsa negara kami dari pihak-pihak yang mengadu domba, meresahkan, melakukan kejahatan, dan menghancurkan bangsa negara kami. Tutup bungkus bangsa negara kami dari pihak-pihak yang jahat. Kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Engkau juga mengajarkan kami untuk mengasihi, mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan kami belajar untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat kepada sesama kami, kepada ciptaan Tuhan di dunia ini. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi anggota jemaat kami yang sedang sakit atau dalam pemulihan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati semua pengobatan tindakan medis yang mereka terima. Biarlah Tuhan mengurapi dokter, perawat, tenaga medis, dan obat-obatan, sehingga mereka mendapatkan pertolongan dan kesembuhan secara nyata. Dan Tuhan berkati keluarga yang merawat dan mendampingi mereka. Dan kami percaya dalam waktu dekat, tahap demi tahap, saudara-saudara kami yang bergumul sakit ini mendapatkan kekuatan, kesehatan, dan kesegaran, sehingga mereka dapat kembali menjalani semua aktivitas kehidupan dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita dan sehat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah berusia lanjut, para orang tua kami yang sudah lansia. Kiranya Tuhan senantiasa berikan semangat hidup, Tuhan berikan iman pengharapan yang teguh, Tuhan berikan sukacita damai sejahtera, sehingga mereka dapat menjalani hari-hari mereka
dengan penuh bahagia, dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berdoa dan berjaga, menantikan kedatangan Tuhan kembali, menjalani kehidupan mereka seturut kehendak Tuhan, dan mereka senantiasa hidup menjadi berkat. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun sepekan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan memberkati studi, pekerjaan, dan kehidupan keluarga mereka. Tuhan pimpin sertai dalam menyongsong masa depan mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, berdoa dan berjaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tuhan menolong dan memulihkan mereka mengatasi setiap pergumulan hidup mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk GKI Rembang, di mana kami masuk dalam minggu-minggu Advent dan juga rangkaian Natal hingga tutup tahun. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang akan mempersiapkan dan melaksanakan semua rangkaian Natal dan Advent ini, agar semuanya boleh berlangsung seturut kehendak Tuhan, dan gereja kami dapat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan benar, dan jemaat Tuhan dapat tetap mengikuti rangkaian Natal ini dengan sehat, dengan aman dan sukacita. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan apa-apa yang menjadi kebutuhan gereja Tuhan, dan biarlah melalui semua rangkaian Natal gereja Tuhan ini boleh menjadi garam dan terang, menghadirkan dan mewartakan kabar sukacita akan hari kelahiran Juru Selamat dan Tuhan Yesus Kristus bagi masyarakat, bangsa, dan dunia ini. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati semua anggota keluarga kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan lindungi semua anggota keluarga kami. Jauhkan dari virus corona, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan memberkati pendidikan dan pekerjaan keluarga kami. Tuhan memberkati perekonomian keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dan Tuhan mengajarkan dan menyertai kami untuk tekun dan tanggung jawab jujur dalam melaksanakan semua tugas pekerjaan usaha bisnis kami. Tuhan memberkati setiap kerinduan keluarga kami, baik yang merindukan pasangan hidup, merindukan keturunan, dan pemulihan di dalam rumah tangga. Biarlah semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak rancangan Tuhan yang senantiasa mendatangkan kebaikan, damai sejahtera, kebahagiaan bagi keluarga kami. Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan bangsa negara kami, khususnya dalam persiapan dan pelaksanaan pilkada. Bila Tuhan memberkati setiap pihak yang akan melaksanakan pilkada ini. Tuhan lindungi, Tuhan pagari, tutup bungkus bangsa negara kami. Jauhkan dari pihak-pihak yang ingin mengadu domba, yang ingin meresahkan dan mengacaukan terjadinya pilkada. Dan kami percaya Tuhan berkati para calon-calon pemimpin, agar mereka betul-betul sungguh-sungguh dan bertanggung jawab ketika mereka terpilih menjadi pemimpin daerah. Mereka betul-betul dapat membangun, memulihkan dan memimpin setiap daerah dengan baik dan benar. Dan kami sebagai warga negara, warga masyarakat, menggunakan hak suara kami dengan bertanggung jawab. Kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat, presiden, wakil presiden, kabinet menteri beserta jajarannya, dan sampai tingkat daerah RT RW, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik. Biarlah Tuhan berikan hikmat, Tuhan pimpin sertai mereka. Biarlah mereka mempunyai rasa takut dan bertanggung jawab di dalam mengemban semua tugas tanggung jawab mereka. Biarlah mereka dapat melaksanakan semua tugas mereka dengan baik dan benar. Mereka dapat mencari solusi, mengatasi setiap persoalan yang ada di negeri ini. Dan pemimpin-pemimpin bangsa kami boleh dapat dipakai Tuhan untuk melayani bangsa negara kami menuju Indonesia yang adil, makmur, menjadi bangsa dan negara
yang senantiasa dipulihkan dan diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh permohonan doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh syukur. Firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 5 berbunyi demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan sambil menyanyikan PKJ 146 bait 1 dan 3, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, jangan jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mempersembahkan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi dan memberkati gerejamu yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat dipakai untuk melaksanakan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan bagi jemaat, bagi masyarakat, bagi bangsa, negara, dan bahkan dunia ini. Dan kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pengutusan kita. Kidung Jemaat 436, bait 1 dan bait ketiga, lawanlah godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan
pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang percaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, terpujilah nama Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Ibadah Minggu Advent pertama telah selesai. Kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.